Halo semua, selamat datang di Ice Viking Channel. Di video kali ini kita akan mengungkap rahasia cita rasa masakan khas Korea yang lezat dan 100% halal untuk saudara-saudara kita yang muslim. Jadi, siapkan diri Anda untuk petualangan kuliner yang menarik ini. Supaya tak salah pilih menu, inilah daftar nama makanan Korea halal yang wajib dicoba. Yang pertama, Myeokguk. Myeokguk dikenal pula dengan nama sup rumput laut karena memang bahan utamanya adalah rumput laut yang direbus dalam kaldu sapi atau ikan. Untuk bumbunya, ada kecap asin, bawang putih, minyak wijen, dan garam. Sebuah tradisi yang telah lama berlaku di Korea. Myeokguk adalah makanan yang tak boleh absen dalam perayaan ulang tahun, tentu saja, selain kue ulang tahun itu sendiri. Menurut kepercayaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, makanan halal Korea ini dikatakan dapat memberikan keberuntungan bagi mereka yang menikmatinya. Yang kedua, dak galbi. Makanan ini lahir pasca pertempuran Chanchien di Provinsi Gangwon. Pak Sang-soo ialah seorang pemilik restoran. Makanan khas Korea ini adalah hasil dari kreativitasnya dalam menghadapi situasi ekonomi yang menurun. Dalam proses pembuatannya, daging ayam akan melalui proses marinasi terlebih dahulu selama beberapa jam. Setelahnya, baru bisa daging ditumis dengan tambahan berbagai bahan lain seperti kubis, daun bawang, keop, ubi, bawang bombay, dan tentu saja saus Korea gochujang. Dak galbi biasanya disajikan langsung di atas wajan khusus dilengkapi kompor dengan api kecil untuk menjaga makanan tetap dalam kondisi panas. Inilah yang kemudian membuat dak galbi lebih dikenal sebagai makanan favorit selama musim salju. Yang ketiga, hamwoltang. Sup hamwoltang merupakan jenis makanan Korea yang halal karena berbahan seafood seperti kepiting, udang besar, cumi-cumi, kerang, gurita, atau hidangan laut lainnya. Selain itu, ada pula bahan pelengkap seperti tahu putih, wortel, daun bawang, irisan bawang bombay, dan berbagai bumbu, diantaranya gochujang dan bubuk cabai serta kecap asin. Cita rasa sup seafood ini sudah tentu gurih dan pedas. Untuk menetralisir rasa pedasnya, kalian bisa menyantapnya dengan nasi putih. Yang keempat, bibimbap. Bibimbap dalam bahasa Indonesia berarti nasi campur. Biasanya, bibimbap dihidangkan dalam mangkuk yang sudah dipanaskan atau menggunakan hot plate. Isinya sedikit minyak wijen, lalu nasi putih, dan di bagian atas ada berbagai lauk dan sayur. Beberapa lauk dan sayuran yang menjadi pelengkap bibimbap diantaranya sayur bayam, daging bulgogi, wortel, mentimun, bawang bombay, telur setengah matang, tauge, dan tentunya bumbu bibimbap. Disarankan saat menyantapnya, diaduk dulu isinya sampai tercampur rata. Yang kelima, kimbap. Kalian pasti sudah kenal sushi, makanan khas Jepang kan? Nah, bentuk kimbap memang mirip sushi dan awal mulanya dibuat sebagai bekal untuk anak sekolah di Korea Selatan. Pembuatan kimbap juga unik serupa sushi. Selembar rumput laut diletakkan di atas penggulung yang terbuat dari bambu. Lalu di atas rumput laut yang menjadi lapisan pertama, ada nasi putih, irisan daging, ikan tuna, ayam, telur, dan sayuran. Kemudian digulung. Setelahnya, kimbap dipotong kecil supaya bisa dimakan dalam satu kali suap. Yang keenam, samgyetang. Samgyetang dikenal sebagai sup ayam ginseng atau sup ayam sahat ala Korea. Masyarakat di Korea percaya kalau mengonsumsi sup yang panas akan mengembalikan stamina dan membuat tubuh jati lebih sehat selama musim panas yang kadang menyengat. Kehalalan makanan Korea ini terjamin. Hal ini karena bahan yang digunakan untuk membuatnya yaitu daging ayam muda utuh yang direbus selama beberapa jam dengan berbagai bumbu dan rempah-rempah. Oh ya, isi perut ayam akan dikeluarkan sebelum proses memasak loh dan diganti dengan beras atau ketan beserta ramuan tanaman obat seperti ginseng, jujube, bawang putih, akar fake dikenal di Tiongkok sebagai huangja, bahkan kacang ginkgo. Yang ketujuh, jajangmyeon. Tampilan jajangmyeon memang seperti mie kuah di Indonesia. Hanya saja,
Mie-nya lebih tebal karena terbuat dari tepung gandum dan kuahnya berwarna hitam dari penggunaan saus pasta kacang kedelai hitam. Bahan lain yang menjadi pelengkap mie Korea ini antara lain sayuran, potongan daging ayam, seafood, dan daging sapi. Namun, ada pula penjual yang menggunakan daging babi. Kalau ingin menyantap jajangmyeon di Korea, sebaiknya kalian bertanya dulu mengenai jenis daging yang digunakan. Kuah jajangmyeon berasal dari kuah kaldu yang dicampur dengan pasta kedelai hitam dan maizena, sehingga tekstur kuah lebih kental. Cita rasanya manis, gurih, dan pastinya lezat. Yang kedelapan, Yangnyeom Tongdak. Jika dilihat sekilas tampilan Yangnyeom Tongdak ini mirip dengan ayam asam manis. Bahan baku pembuatannya memang potongan daging ayam yang dibumbui, dicampur tepung, dan digoreng. Setelahnya, daging ayam tadi akan kembali dimasak dengan bumbu saus gochujang dan disajikan dengan pelengkap taburan wijen sangrai. Yangnyeom Tongdak mudah ditemukan di berbagai restoran di Korea. Apalagi makanan ini sudah termasuk jenis fast food favorit karena cita rasanya yang asam, pedas, dan manis khas Korea. Yang kesembilan, kimchi. Kimchi sudah pasti masuk dalam kategori makanan halal karena terbuat dari sawi, lobak, atau mentimun yang difermentasi dengan beraneka ragam bumbu rempah, bubuk cabai merah, jah, dan tentu saja saus ala Korea. Semua bumbu itulah yang menciptakan rasa unik kimchi, asam dan pedas, meski baunya lumayan menyengat. Proses fermentasi kimchi memakan waktu lama, maka pembuatnya akan memilih untuk membuat kimchi dalam jumlah banyak sekaligus. Setelah jadi, kimchi bisa dinikmati dengan makanan apapun sebagai pelengkap hidangan, bahkan bisa disimpan di lemari pendingin untuk waktu yang lama. Yang ke-10, bulgogi. Bulgogi merupakan salah satu jenis makanan klasik khas Korea karena sudah ada sejak masa dinasti Goguryeo. Di masa lalu, bulgogi umumnya menggunakan daging babi. Namun saat ini, alternatif daging yang digunakan adalah daging sapi. Oleh sebab itu, sebaiknya bertanya terlebih dahulu kepada penjual mengenai jenis daging yang digunakan. Rasa bulgogi lebih cenderung manis dengan sedikit asam dan pedas, karena proses pengolahannya menggunakan saus Korea gochujang. Untuk menyantapnya, bulgogi digulung terlebih dahulu di dalam daun selada dan menambahkan gochujang. Kalau ingin merasakan perpaduan yang cita rasa yang unik, santap bulgogi bersamaan dengan kimchi. Apakah kalian sudah pernah coba? Kalau belum pernah mencoba satu pun, kalian bisa bikin sendiri saja di rumah, misalnya bikin bulgogi. Gampang, kok. Cukup browsing resep bulgogi ini. Supaya cita rasa menyamai aslinya, tentu kalian harus menggunakan bumbu khas Korea. Cari saja di online shop tercinta kalian. Selamat mencoba! Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video berikutnya di channel kesayangan kalian ini.